Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera dan selamat pagi. Dan kita bersyukur bahwa kita masih bisa bersekutu walaupun yang hadir dalam minggu-minggu ini kami bersama dengan keluarga pastori dan beberapa jemaat bisa mengikuti. Itu satu kemurahan Tuhan yang sangat dan patut kita hargai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terasa kita sudah lama selama PPKN ini hampir kita tidak bisa menjalankan ibadah bersama secara penuh, namun kita juga bersyukur kita masih bisa beribadah. Dan juga bagi saudara yang tidak bisa bersama kami, sudah bisa mendengar atau melewati, mengikuti ibadah di YouTube yang sudah dipersiapkan walaupun secara sederhana, karena memang kita tidak mempunyai alat yang menunjang sehingga ala kadarnya yang penting bisa tersampaikan. Dan mungkin juga ada banyak yang tidak bisa mengikuti karena mungkin faktor sinyal di mana Bapak Ibu berada, ya. Puji Tuhan. Semoga ke depan kita bisa beribadah secara normal seperti biasa, ya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini renungan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan dalam ibadah ini kita ambil di dalam Ulangan pasal yang ke-33. Ulangan pasal yang ke-33 merupakan pasal-pasal yang mendekati akhir dari kitab Ulangan ini. Ayat yang ke-27. Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan demikian, saudara. Sekali lagi, Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-27, ya. Ayat yang ke-27 demikian firman Tuhan tentang Aser. Ia berkata, diberkatilah Aser di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintunya selama umurmu kiranya kekuatan. Tidak ada yang seperti Allah. Saya ulangi, tidak ada yang seperti Allah. Hai Yesus, ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Puji Tuhan, ya. Saudara, kalau sepintas Bapak Ibu membaca, mungkin rasanya agak kurang dipahami, ya, kurang dimengerti. Tetapi kalau kita lihat dari keseluruhannya, saudara bisa melihat bahwa di masa-masa akhir
masa tuanya, Musa yang mendapatkan kepercayaan Allah untuk memimpin bangsa Israel ini, dia memberkati suku-suku Israel. Sekali lagi, pada masa tuanya, Musa memberkati kepada suku-suku Israel. Kata Musa memberkati suku-suku Israel, ini sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Dalam arti Tuhan lewat Musa memberkati suku-suku Israel, termasuk salah satu suku yang disebut Asher ini. Dan suku-suku Israel ini adalah semua keturunan dari Yakub. Ya. Dan kalau Musa melakukan hal ini, karena sebelumnya Musa melihat bahwa Yakub pun di masa tuanya, dia juga memberkati anak-anaknya, yang akhirnya anak-anak Yakub ini menjadi suatu bangsa yang besar, dan mereka terdiri dari 12 suku Israel. Dari ayat yang ke-27 tadi, kita akan melihat bahwa Musa ingin menyatakan kepada Asher, kepada keturunan Yakub ini, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang abadi. Amin ya. Dan kalau dikatakan Tuhan adalah tempat perlindungan yang abadi, saya yakin bukan hanya untuk Israel, bukan hanya untuk anak cucu daripada Yakub ini, tetapi juga menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita harus punya keyakinan bahwa tidak ada perlindungan yang abadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kecuali hanya Tuhan saja. Saudara, karena itu kalau sudah lihat di dalam ayat yang ke-26, saudara, ayat yang ke-26 sampai 27 kita akan teruskan. Nanti tolong dibacakan Mas Andri. Dan ayat yang ke-27 ini merupakan ayat kunci dari tema kita pagi hari ini. Ayat 26. Oh, udah bawa kitab ya. Mas bisa dibacakan ayat 26 ya sampai 27, ini menjadi tema kita. Ayat sampai 29 ya. Tidak ada yang seperti Allah. Tidak ada yang seperti Allah. Hai Yesus. Hai Yesus. Ia berkendaraan melintasi langit. Ia mengendari menjelajah. Terus sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Perhatikan ayat ke-27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Dan di bawah lenganmu ada lengan-lengan yang kekal. Yang mengusir musuh dari depanmu. Yang mengusir musuh dari depanmu. Dan berfirman, punahkanlah, lenyapkanlah, kalahkanlah. Terus maka Israel diam dengan tenteram. Dan sumber Yakub diam, tidak terganggu di
di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Ya, terus 29. Bahkan langitnya menitikkan embun. Ya, 29. Berbahagialah engkau, Berbahagialah engkau, hai Israel. hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Siapa yang sama seperti engkau? Suatu bangsa yang sama, Suatu bangsa atau umat yang sama. suatu bangsa yang diselamatkan oleh Allah, Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Allah. perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Ya, suatu tanda kemenangan. Puji Tuhan. Kalau kita baca ayat ini luar biasa. Dan ayat ini sebetulnya bukan hanya sekedar untuk Asher atau suku Israel atau umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi ayat ini juga menubuatkan untuk kita sebagai umat perjanjian baru yang hidup saat ini. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikatakan dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Musa itu merupakan kata-kata nubuatan yang itu akan digenapi pada akhir zaman bagi gerejanya atau orang yang percaya saat ini. Nah, saudara, dari sini kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ada janji Tuhan yang luar biasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki suatu perlindungan yang abadi yang disediakan Allah untuk kita semuanya. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Musa ini, ya, sebenarnya ada satu hal yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Musa ingin meyakinkan bahwa Israel adalah suatu bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Artinya bahwa Israel sebagai umat pilihan Allah, dia mempunyai Allah. Dikatakan tadi tidak ada yang seperti, tidak ada yang seperti Allah hai Yesus. Bahkan dalam ayat ke-27, Allah yang abadi adalah tempat perlindungan. Satu jaminan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba kita akan lihat. Kalau kita bicara tentang perlindungan, mari kita akan lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal yang ke-46. Ya. Baik. Mas Yusak menolong untuk dibacakan. Ya. Mazmur pasal yang ke-46. Kita akan melihat apa yang dikatakan Daud. Dan apa yang dikatakan Daud ini merupakan mata rantai dari nubuatan sebelum Daud, baik itu Yakub, baik itu Musa, itu sendiri. Moga Mas, ya. Mazmur 46. Allah kota banyak kita. Ya. Untuk pemimpin tujuan
dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, Ya, seperti pujian yang baru kita naikkan tadi. sebagai penolong dalam kesesakan, Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. sangat terbukti, tidak diragukan. Sebab itu kita tidak akan takut, Kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun bumi, situasi, keadaan berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, ya sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, ya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, ya, Selah. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. ayat yang ke-6, Allah ada di dalamnya, Allah itu ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Cukup Mas ya, nanti sampai ayat 12 penjenengan catat, sudah bisa lihat di sana. Dalam Mazmur ini, ya, Daud bicara tentang tempat perlindungan. Ya, kalau tadi Tuhan bicara lewat Musa yang berkaitan tentang perlindungan bagi Israel, maka dalam Mazmur ini kita bisa melihat banyak Raja Daud menegaskan bahwa di atas bumi dan di bawah kolong langit ini tidak ada tempat perlindungan yang aman kecuali tempat itu, perlindungan itu ada di dalam Tuhan. Saya ingin katakan bahwa di dunia ini tidak ada tempat perlindungan yang aman yang bisa menjamin kita terlindung dari segala sesuatu yang ada kecuali hanya di dalam Dia. Sudah percaya? Hanya di dalam Tuhan. Tadi dikatakan pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Itu adalah perlindungan yang terbukti. Perlindungan Allah adalah perlindungan yang sungguh-sungguh menjamin kita, sehingga kita terlindung dari segala goncangan yang akan terjadi atas dunia ini. Nah, kalau kita lihat tadi, Daud katakan semua yang ada ini sedang dan akan dan sedang dan bahkan sudah terjadi yang namanya kegoncangan. Tergoncang sampai dikatakan ya sekalipun dikatakan nama yang ketiga tadi bahwa sekalipun gunung-gunung itu bergoncang, bahkan bumi berubah, tetapi perlindungan Tuhan itu nyata bagi saya dan saudara. Kalau kita lihat, tidak ada tempat yang tergoncang, tidak tergoncangkan. Sampai gunung-gunung dari dasar laut sekalipun, dia digoncangkan. Beberapa hari yang lalu saya katakan bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada satupun yang terlewatkan
akan mengalami yang namanya kegoncangan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Paulus menulis dalam Ibrani, kita bersyukur bahwa kita punya kerajaan yang Allah janjikan kepada kita sebagai umatnya, adalah kerajaan yang tidak tergoncang. Dan itu merupakan jaminan. Dan itu merupakan bukti kita punya tempat perlindungan yang luar biasa. Yesus pernah katakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Firman Tuhan kekal. Firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Saudara, pesan Tuhan dalam kitab Mazmur atau dalam Mazmur ini dikatakan dalam ayat yang pertama dan seterusnya. Kita melihat di sana Tuhan katakan dalam ayat ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun ada sesuatu yang mungkin seperti saat ini kita alami. Bagaikan satu goncangan yang luar biasa. Dunia sedang tergoncang. Ya, mungkin sudah banyak mendengar istilah COVID-19 ini. Sampai semua orang hafal dengan kata-kata ini. Dan itu satu alat yang diizinkan Tuhan terjadi untuk menggoncangkan dunia saat ini. Tetapi sudah melihat kebenaran firman Tuhan yang harus menjadi pegangan kita. Apapun itu yang terjadi, Tuhan ingin kita menjadi orang yang tidak takut. Tidak takut artinya kita tetap mempercayai kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita semuanya. Amin. Puji Tuhan ya. Sedikit kita teruskan ya. Tadi Daud menyatakan dengan tegas bahwa di atas bumi ini dan di bawah kolong langit ini tidak ada tempat perlindungan yang aman yang bisa menjamin kita terlindung kecuali di dalam Dia. Dia itu siapa? Itulah Kristus. Itulah Yesus. Nah, karena itu sekalian kalau kita lihat pada zaman para rasul, begitu gigihnya rasul-rasul memberitakan siapa itu Dia. Itulah Yesus. Dan Dia beritakan oleh para rasul-rasul ini. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Di sana saya bisa melihat apa yang dikatakan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes juga dengan tegas bicara soal keselamatan. Karena di dalam keselamatan itulah kita temukan suatu perlindungan yang luar biasa. Ya. Coba tolong bacakan Mas ayat yang ke-12 saja. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada
yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. yang olehnya semua orang dapat diselamatkan. Dengan jelas sekali. Kenapa para rasul begitu berani memberitakan nama ini? Padahal ketika para rasul-rasul memberitakan nama Yesus ini, taruhannya itu adalah kematian. Taruhannya adalah nyawa. Tetapi dengan tegas rasul-rasul ini memberitakan dengan jelas bahwa keselamatan yang Tuhan janjikan hanya di dalam Dia. Sebab tadi katakan dalam ayat yang ke-12 tadi, tidak ada nama lain siapapun juga yang di dalamnya seseorang memperoleh keselamatan kecuali di dalam Yesus Kristus. Dan orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang terlindung, orang-orang yang sudah mendapatkan satu perlindungan yang abadi, dan itu tidak perlu kita ragukan. Dan perlindungan yang abadi dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar Tuhan melindungi apa yang menjadi milik kita. Katakanlah mungkin harta kita, atau mungkin kita terlindung dari sakit penyakit, kita terlindung dari semua masalah, kita terlindung dari semua persoalan. Tidak hanya itu sih, tetapi perlindungan yang sesungguhnya adalah ketika kita diselamatkan di dalam Dia. Amin. Puji Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang perlindungan, ya, di dalam pelajaran tabernakel yang pernah saya pelajari pada saat saya menjalani pendidikan sebagai seorang hamba Tuhan. Di sana, di dalam gambar atau pelajaran tabernakel, ada satu tempat yang aman bagi bangsa Israel soal perlindungan. Itulah bicara tentang ruangan suci dan ruangan maha suci. Beda dengan halaman. Satu tempat yang terlindung dari panas teriknya matahari, dari angin, dari hujan. Itu adalah tempat ruangan suci dan ruangan maha suci. Karena ada tutup perlindungan di sana. Sehingga bangsa Israel dalam situasi apapun mereka bisa menjalankan ibadahnya dengan baik dan dengan benar. Itu yang terjadi. Sebab di dalam ruangan suci dan ruangan maha suci ini ada yang namanya tutup perlindungan. Perlindungan dari panas teriknya matahari, perlindungan dari hujan. Sudah bisa lihat Keluaran 25 ayat 1 sampai 5 dan sudah baca di rumah. Itu yang terjadi. Sehingga benar-benar mereka terlindung. Apa artinya bagi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan? Bagi orang yang percaya, tempat perlindungan yang Tuhan inginkan itu bicara tentang kehidupan orang Kristen
yang tergembala. Nah, karena itu kita harus belajar menghargai yang namanya penggembalaan. Karena di dalam penggembalaan itu kehidupan kita merasa aman, terlindung. Ibarat domba, mereka benar-benar di dalam pengawasan sang gembala. Dan sang gembala yang agung kita tidak lain adalah Yesus sendiri. Karena itulah dia katakan, akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik ini kalian menjamin penuh keselamatan bagi domba-dombanya. Nah, untuk itulah kita perlu belajar di sini. Ada tempat perlindungan yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan tentang perlindungan yang abadi? Karena mau tidak mau, kita harus sadar, satu saat kita akan diperhadapkan satu kehidupan yang benar-benar setiap orang membutuhkan yang namanya perlindungan ini. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, masa akhir zaman adalah masa-masa yang disebut penentuan. Gagal atau tidaknya kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam kita mengiring Tuhan. Kita akan baca beberapa ayat sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pagi hari. Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yoel pasal yang ketiga ayat 16. Mari, Mas. Ya. Begini firman Tuhan. Tuhan mengaum dari Sion. Tuhan mengaum, ya, bagaikan singa mengaum dari Sion. Dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya. Artinya dia memperdengarkan firman-Nya. Dan langit dan bumi bergoncang. Ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, yang terjadi langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya. Dan benteng bagi orang Israel. Katakan amin. Luar biasa. Alkitab katakan, Yoel, ya, menjelaskan di sana. Ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, ya, tadi dikatakan dari Sion, dari Yerusalem. Dan ketika Tuhan memperdengarkan suaranya ini, suara itu bagaikan singa yang mengaum, menakutkan, menggentarkan. Dan itulah sebabnya ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, yang terjadi langit dan bumi bergoncang.
Dan kalau saudara pelajari dari ayat-ayat ini, disitulah masa-masa penentuan bagi dunia, bagi manusia yang terjadi. Dan kegoncangan ini akan melanda secara global, menyeluruh. Termasuk hari-hari ini banyak orang yang sedang tergoncang. Apakah itu kebetulan? Tentu tidak. Semua terjadi seizin Tuhan. Dan Joel ingin menjelaskan saat di mana Tuhan sedang menggoncangkan bumi ini, saat di mana penentuan itu terjadi. Ya. Namun apapun yang terjadi, ada janji Tuhan yang luar biasa. Ayat yang berikutnya tadi katakan, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Amin. Sudah garis bawahi ayat ini. Apapun yang terjadi, Tuhan katakan kita punya tempat perlindungan. Di mana tempat perlindungan itu? Hanya ada di dalam Yesus. Di dalam firman. Namun Allah sebagai pelindung bagi umatnya, bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Semoga kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini akan menguatkan kita. Kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi itu belum klimaknya. Saat-saat penentuan sudah dimulai. Kepada siapa kita mau lari? Kepada siapa kita mau berlindung? Ada pujian katakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Amin. Kita mau lari kemana? Tidak ada tempat yang paling aman kecuali hanya ada di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita.